Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam AgriFox. Saya Andini dan sekarang kita berada di episode istimewa merayakan keajaiban perempuan yang penuh kasih, bijak dan kuat. Episode khusus dalam rangka Hari Ibu. Oke, pada episode kali ini kita akan mendengar sudut pandang mengenai peran ibu dalam kehidupan yang mungkin akan memberikan inspirasi dan makna mendalam tentang kasih sayang dan pengorbanan. Tanpa basa-basi lagi, mari kita sambut narasumber kita sore hari ini, Ibu Insinyur Yogi Vidyastuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Andini telah mengundang saya di acara podcast pada hari ini. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah hari ini luar biasa. Kita bisa bertemu di sini. Luar biasa. Sebelumnya selamat Hari Ibu ya Bu. Terima kasih. Selamat Hari Ibu juga kepada Mbak Andini yang telah menjadi ibu juga kan. Iya Ibu, terima kasih. Nah langsung saja ya Bu ya. Sehubungan dengan tema podcast kita hari ini, kira-kira momen apa yang paling berkesan bagi ibu sehingga ibu menyadari betapa pentingnya peran seorang ibu itu? Ya, mungkin momen pertama yang harus kita syukuri ya sebelum menyadari gitu ya, kita sudah ditakdirkan menjadi seorang ibu itu ada sesuatu yang luar biasa, karena tidak semua perempuan sama Allah ditakdirkan menjadi seorang ibu. Nah, oleh karena itu dengan takdir seperti ini kita harus berjuang untuk menjadi seorang ibu yang baik dan bermanfaat buat keluarga. Amin, gitu. insyaallah. Nah, selanjutnya mungkin momen yang sangat terkesan buat saya ketika mempunyai seorang anak, karena dengan demikian lebih tertantang dan lebih terasa bagaimana saya harus berjuang untuk pendidikan anak saya demi masa depannya. Tanpa kehadiran seorang anak mungkin kita masih agak masih agak kurang bisa gitu ya dalam mendidik, karena memang belum ada objeknya gitu. Jadi lebih ini juga nggak sih Bu, dengan adanya anak, ini yang saya rasakan juga sih, dengan adanya anak, pertama kali ada anak itu hal-hal yang dulu mungkin kita lakukan tuh nanti-nanti gitu, dengan adanya anak tuh kita jadi lebih semacam mendisiplinkan diri gitu ya. Betul, bahwa oh ini betul. Harus sekarang udah punya anak, kalau misalnya masih bayi, oh ini harus diatur begini gitu ya Bu. Jadi secara tidak langsung tuh mendisiplinkan diri kita juga gitu ya Bu ya. Memang ibu itu kan pada dasarnya adalah madrasah ya, adalah sekolah buat anaknya. Betul. Bagaimana mungkin kalau kita tidak berlatih disiplin, tidak berlatih baik, tidak bisa memberi contoh, akan mampu mendidik anak, pasti anak pun juga tidak akan bisa mencontoh kebaikan tersebut. Betul. Gitu kan. Karena jadi, peniru paling ulung itu adalah anak kita sendiri ya Bu ya. Betul. Anak-anak itu masih kecil gitu kan, mereka kan adalah peniru yang paling ulung ya. Betul. Jadi apapun yang kita lakukan pasti akan ditiru. Jangan pernah berharap pendidikan kita itu akan berhasil tanpa kita mengasih contoh. Dan namanya mendidik itu kan tidak bisa mendadak ya. Betul. Jadi memang harus ada proses panjang gitu. Sambil dan pendidikan belajar yang kita lakukan sekarang pun juga tidak langsung bisa lihat hasilnya tuh sekarang. Betul. Nanti insya Allah ketika kita sudah dewasa baru terlihat hasilnya. Kita seperti ini tuh adalah didikan ibu kita pada zaman dulu. Betul, gitu kan. Betul. Jadi yang namanya mendidik anak itu sebenarnya kita juga learning by doing ya Bu ya. Betul sekali seperti kayak itu. Bukan trial dan error sih, tapi lebih kepada apa yang kita lakukan sekarang kita evaluasi, nanti besoknya diperbaiki lagi seperti itu. Belajar terus menerus ya Bu ya. Ibu itu harus pintar, harus pandai. Karena memang ketika kita tidak bisa melakukan banyak hal, nanti anak-anak pun juga tidak akan bisa melakukan banyak hal gitu. Betul. Baik Ibu, menyambung obrolan kita tadi, dengan banyaknya atau sebagian besar lah perempuan saat ini yang juga berkarir di luar dari kegiatan di rumah seperti itu, menurut Ibu itu bagaimana? Ya, terima kasih Mbak Andini. Yang pertama kali menurut saya nih ya, yang pertama kali harus kita sadari adalah fitrah kita sebagai seorang perempuan. Nah, kita sebagai seorang perempuan itu kan fitrahnya sebagai seorang ibu yang sudah menikah khususnya ya,
yang akan mendidik anaknya, yang akan melayani suaminya, itu berarti fitrahnya adalah di rumah. Tapi kalau memang pilihannya untuk bisa bekerja, itu pertama harus ada kesepakatan ya dengan suami ataupun dengan keluarga. Nah, oleh karena itu ketika misalnya perempuan itu memutuskan untuk bekerja, berarti harus bisa mengatur keseimbangan ya, keseimbangan waktu, keseimbangan tenaga, keseimbangan pikiran antara dia bekerja dan dia dalam mengasuh anak atau ketika dia berkiprah di dalam rumah tangganya tersebut. Jangan sampai timpal gitu ya. Kebanyakan sekarang itu kan perempuan mengejar karir, akhirnya keluarga berantakan, anak kurang terurus dan lain sebagainya. Itu kurang tepat kalau menurut saya gitu. Jadi bagaimanapun juga harus bisa itu, emang harus ekstra ya, harus bisa ekstra untuk bisa berbagi seperti itu gitu. Dan ini tidak mudah ya, mungkin Mbak Andini sebagai seorang dosen mengalami gitu ya. Kalau saya sih dari dulu memang memilih atau dipilihkan oleh suami saya untuk di rumah gitu. Jadi mungkin lebih mudah bagi saya gitu ya untuk melakukan fungsi dalam rumah, baik sebagai ibu ataupun sebagai seorang istri. Oke. Nah, itu kan tadi yang memiliki pekerjaan di luar, memilih berkarir lah, memiliki pekerjaan di luar dari kegiatan di rumah gitu. Bagaimana dengan ibu-ibu yang memang mereka memilih untuk tinggal di rumah gitu, mengurus rumah tangga, anak-anak, juga suami gitu. Terkadang kan kita temukan kondisi mereka yang bukan kondisi, maksudnya merasa underestimate gitu, bahwa saya, dan seringkali terjadi memicu pertengkaran gitu ya antara suami istri, istrinya merasa tidak dihargai gitu, seperti itu. Nah, menurut Ibu bagaimana kita sesama perempuan gitu ya bisa mendukung perempuan yang memilih menjadi ibu stay at home full time gitu. Menurut Ibu bagaimana kita bisa mendukung mereka, memberikan support? Ya, ini bisa menjadi sebuah pilihan hidup ya. Jadi memang kita nggak bisa memaksakan apakah seorang ibu itu mau tinggal di rumah, mau stay at home aja, apakah dia mau bekerja. Yang jelas, apapun kiprah dia dalam masyarakat itu, dia harus menjadi orang yang produktif. Baik dia menjadi seorang ibu rumah tangga ataupun dia menjadi seorang yang bekerja gitu ya. Jadi kalau itu memang dipahami menjadi sesuatu yang enak buat dia, dalam artian memilih untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, insya Allah itu akan menjadi ladang amal juga gitu ya. Betul. Akan menjadi ladang amal juga buat keluarga gitu, karena waktunya itu lebih banyak di rumah, otomatis dia harus berkreasi, harus lebih kreatif bagaimana caranya tenaga yang dia punya, ilmu yang dia punya, pikiran yang dia punya itu bisa untuk lebih memakmurkan keluarganya. Misalnya kalau seorang ibu rumah tangga yang dia bekerja, biasanya itu tidak sempat untuk mengajarin anaknya begitu ya. Tapi kalau dia itu memilih di rumah, otomatis dia harus bisa mengajarin anaknya. Jadi anaknya nggak usah perlu les, diajarin sama ibunya, dan itu juga ada sebuah nilai lebih ya. Berarti akan lebih dekat dengan putra putrinya. Dan sebenarnya juga jadi ibu rumah tangga full time itu bukan berarti dia tidak bekerja ya, karena di rumah itu banyak pekerjaan itu sebenarnya. Namanya pekerjaan di rumah itu nggak ada habisnya, tidak ada habisnya. Dari bangun tidur sampai kita tidur lagi itu pasti ada yang dikerjakan gitu ya. Artinya memang yang namanya ibu rumah tangga itu kan bukan berarti dia tidak bekerja, justru banyak pekerjaannya kan ya Bu ya? Iya, betul sekali itu. Menurut Ibu ada nggak sih tradisi atau nilai-nilai khusus dalam budaya kita yang menghormati peran seorang ibu? Tradisi ada. Kira-kira mungkin Ibu bisa sharing yang Ibu pernah atau dialami gitu, yang pengalaman Ibu.
kayak hal yang sederhana gitu ya. Kepada ibu kita cium tangan. Betul, Terus kalau misalnya kita berjalan di depan ibu, namanya membungkukkan Oh gitu ya, ya. kalau di Membungkukkan. Sunda tuh punten Ya, gitu ya, seperti yang itulah, seperti itu. Iya, seperti betul. itu termasuk tradisi ya. Nilai-nilai yang baik yang bisa itu kita tularkan kepada anak-anak. Soalnya kalau lihat sekarang itu anak-anak, kalau kata saya sih kurang sopan gitu ya. Mereka lebih begitulah gitu Lebih ya. berani sebenarnya ya. Gitu. Terus kalau misalnya kita zaman dulu nih dimarahin sama orang tua tuh kita benar-benar takut ya, sampai nggak berani kita melihat muka. Tapi kalau anak sekarang orang tua marah, dia lebih marah. Seperti itu. Betul. Oke, terus Bu, kira-kira dengan pesatnya teknologi saat ini, media sosial gitu, kira-kira peran teknologi dan media sosial dalam mempengaruhi persepsi tentang menjadi ibu, menurut Ibu bagaimana perannya? Kalau media sosial itu mungkin tergantung dari kita sebagai penggunanya ya. Kalau mau kita gunakan untuk hal yang positif, dia akan bermanfaat. Tapi ketika kita tidak bijak dalam menggunakannya, dia akan menjadi sebuah bom waktu yang bisa meledak dan akan mempengaruhi orang tersebut, sehingga menjadi sebuah bencana besar bagi keluarganya. Misalnya kayak sekarang ya, kasus yang ada itu, kasus stunting itu bukan berarti kebanyakan tuh anak-anak karena lapar, tapi karena orang tua itu tidak memperhatikan anaknya itu harus makan karena orang tuanya sibuk dengan media sosialnya, sibuk main HP, sibuk berchatting ria atau apalah, gila seperti itulah kurang lebihnya gitu. Jadi koreksi untuk diri juga nih ya sebenarnya. Ya, mungkin tanpa kita sadari gitu, ya, kita suka itu. nanti dulu ya Kadang-kadang gitu, pun juga itu. ketika kita misalnya makan di luar bersama keluarga gitu ya, sekarang kan pada asik dengan dirinya sendiri ya, gadget masing-masing ya, semuanya gitu. asik dengan gadgetnya, Anaknya asik, gitu. ibunya Seperti asik, itu. bapaknya asik. Jadi dekat tapi jauh gitu. Iya, kan. dekat Seperti tapi itu. jauh, betul. Quality time ya Bu ya. Ya, kurang akhirnya kan. Tapi kan itu kalau kita salah gunakan, tapi jika kita manfaatkan dengan ini kan sebenarnya bisa membentuk, bisa misalnya, produktif gitu ya, si betul. ibu tuh bisa jadi lebih bisa buat produktif. bisnis, bisa buat mencari ilmu. Sekarang kan namanya belajar online itu kan gampang banget ya. Iya. Kalau mungkin dalam dunia Islam itu sekarang ada ngaji online, Betul. ada odot gitu ya, odot ya, one day one juice, dan sebagainya, itu memudahkan kita juga untuk berbuat baik gitu. Biar memotivasi ya, diri memotivasi. ya. Terus kalau misalnya mencari literatur pun juga jadi gampang, nggak kayak dulu ya kita harus keluar rumah, harus ke perpustakaan atau seperti apa. Sekarang kita mau pengen cari ilmu tentang apapun, tinggal buka Google aja, semuanya udah ada di situ. Jadi lebih praktis gitu ya. Itu kalau kita bisa bijak ya. Baik. Tapi ketika kita terlena ya udah. Jadi kembali lagi sebenarnya kontrol diri Ya, juga betul. ya. Betul. Tips pendidikan untuk anak Bu di rumah, Iya. kira-kira bagaimana? Kita harus mendisiplinkan anak ya. Kita harus mendisiplinkan anak dari bangun tidur sampai dia tidur lagi. Misalnya ketika bangun tidur harus dibiasakan langsung membereskan tempat tidurnya. Iya. Nah, kemudian dia harus langsung sikat gigi, ke kamar mandi untuk ngambil air wudhu kalau misalnya anaknya udah besar gitu ya. Langsung sholat subuh, langsung bersiap untuk sekolah dan lain sebagainya. Tanpa kedisiplinan nanti tidak akan berhasil. Betul. Dan itu harus dari kecil ya Bu ya. Kecil, Betul. namanya akhlak, namanya tabiat ya. Itu memang harus dibiasakan dari kecil. Kalau nggak bisa mendadak gitu. Namanya mendidik itu nggak bisa mendadak ya. Karena itu kan itu. membiasakan Karakter, yang benar gitu ya Bu, betul. bukan membenarkan yang biasa dilakukan betul, gitu ya, ya, seperti itu. Nah, dan dalam menghadapi anak gitu seringkali kan seperti saya, kalau misalkan anak kadang tidak bisa diberitahu satu kali gitu. Yang namanya anak kecil kan memang seperti itu ya, perlu pengulangan terus-menerus gitu sampai dia tertanam betul sehingga jadi terbiasa gitu. Nah, tapi dalam menghadapi itu kan seringkali kita juga sebagai manusia biasa merasakan emosi seperti itu. Nah, mengendalikan emosi itu, nah itu juga jadi PR sekali untuk saya. Bagaimana tuh kira-kira Bu untuk mengendalikan emosi supaya jatuhnya ke anak itu nggak jadi kayak dia kependam terus seumur-umur gitu ya? Gimana tuh Bu kira-kira?
sebenarnya saya juga sama ya mengalami seperti itu ya karena ini sangat susah ya untuk kita hadapi ketika misalnya melihat anak berbuat salah, udah kita kasih tahu, udah kita ingatkan sekali, 2 kali, 3 kali, tetap seperti itu, akhirnya terpancing gejolak emosi itu, ya betul Bu, memang itu dia. kalau seperti itu memang kita harus ingat ya, anak itu adalah titipan. Nah, karena titipan dia harus kita asuh dengan baik gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita juga harus tahu itu masih anak-anak, dia perlu belajar. Jadi emang kita perlu sabar ya untuk mendidiknya. Nggak bisa lah dia tuh langsung dikasih tahu sekali langsung ngerti, langsung bisa, itu tidak, itu perlu proses yang sangat panjang. Nah, inilah peran seorang ibu, itu emang harus sabar gitu. Dan kita harus berlatih sabar. Bagaimana caranya? Mungkin masing-masing orang punya cara masing-masing ya, nggak bisa disamakan ya. Ketika menghadapi anak, kita harus tahu, oh anak ini kalau misalnya saya dikasih tahu sekali nggak ngerti, kita harus bisa cari cara bagaimana agar dia itu mengerti. Itu pasti masing-masing anak punya caranya cara masing-masing ya gitu. Seperti itu. Cara ibunya loh, seorang ibu meluapkan emosi. Gitu. Mengendalikan kalau tadi. Mengendalikan cara meluapkan, ya kan kita harus meluapkan. Jadi Nah, biar nanti yang melakukan itu lanjut ya. Nah, tapi sebenarnya kan emosi itu memang manusiawi ya Bu ya. Nah, cara kita tetap harus disalurkan. Nah, cara kita untuk menyalurkan emosi itu dengan cara yang benar itu bagaimana kira-kira Bu? Kalau dalam Islam kan dikasih contoh ya sama Rasulullah ya, ketika marah berdiri gitu ya, duduk. Ketika duduk masih marah Tiduran masih marah dengan berwudu. Itu sih mungkin bagi beberapa orang gampang bisa seperti itu. Tapi mungkin juga bagi yang lain belum tentu bisa. Sudah wudu pun masih ini gitu ada ya, emosi. masih ada emosi gitu Iya, ya. benar-benar. Nah, kalau saya sih, kalau misalnya mengalami hal seperti itu ya, sudah wudu tapi masih marah, saya mending mengerjakan hal yang positif. Misalnya saya nyuci baju, saya nyetrika atau apa, kadang-kadang dengan sambil bernyanyi atau iniin murotal gitu ya, nanti lama-lama tenaganya tersalurkan ya gitu. Emosi kita gosok kamar mandi gitu ya Bu ya. Iya benar-benar seperti itu. Nah, Ibu boleh cerita Ibu anak berapa, umur berapa, sekarang di mana misalkan? Ya, saya kebetulan sama Allah dititipin 1 anak ya. Sekarang ini baru nih masuk ke pesantren. Oh, masuk pesantren. Umurnya sekarang 12 ya, mau masuk ke 13. Dan memang dari dia kelas 4 itu saya sudah merencanakan ya dengan suami untuk memasukkan dia ke pesantren. Kenapa? Karena saya khawatir dengan pergaulan yang ada di sekitar saya saat ini gitu, dan saya merasa tantangan berat buat saya gitu, karena memang ketika di rumah saya udah ngasih contoh, sudah ngasih pengarahan, dia keluar rumah sudah berbeda lagi. Teman-temannya belum tentu sama dengan dia. Nah, dengan memasukkan dia ke pesantren itu kan insya Allah kondisinya kan homogen gitu ya. Jadi dan alhamdulillah ya, dari kelas 4 tuh dia sudah saya sounding, sudah saya bawa ke pesantren yang saya rencanakan dia akan di situ, dan alhamdulillah ketika dia melihat pesantren itu dia langsung jatuh cinta, langsung mau. Karena kenapa? Saya tahu kalau dia tuh suka olahraga. Waktu itu ada berkuda dan memanah. Dia senang, jadi tertarik. Oh, Ibu, aku mau masuk sini karena itu gitu. Walaupun dia mungkin kakeknya tuh belum mengerti ya. Tapi terus saya sounding, saya ajak ke sana beberapa kali. Itu enak tuh kalau di sini, nanti kamu banyak teman, bla 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 bla. Akhirnya alhamdulillah setelah masuk pesantren selama ini tidak ada masalah. Jadi dari awal itu kata ustadznya tidak ada masalah buat dia. Langsung bisa bergaul, langsung bisa beradaptasi dengan pesantren tersebut gitu. Amin. Alhamdulillah. Iya. Baik Ibu, kalau begitu untuk menutup obrolan kita sore hari ini ya Bu ya, kira-kira apa pesan atau nasihat yang ingin Ibu sampaikan kepada para ibu di luar sana? Iya. Baik, terima kasih ya. Sebelum ditutup ya, ini barangkali ya yang ingin saya sampaikan,
kita harus menjadi seorang ibu dan harus menjadi seorang istri yang solehah, tentunya seperti itu. Nah, solehah itu apa sih? Mungkin ya kita nanya seperti itu ya. Solehah itu adalah seorang istri yang baik dalam artian itu semuanya, baik pikirannya, baik tenaganya, baik karyanya gitu ya. Otomatis kita harus produktif, kita harus pintar, harus sabar, harus pemaaf, harus murah senyum walaupun mungkin dalam hati kita itu sakit gitu ya. Kita harus bisa menghadapi hal seperti itu. Nah, baru mungkin ya baru itu yang disebut sebagai seorang istri yang sempurna di depan suami dan anak-anaknya. Baik Ibu, jadi karena walau bagaimanapun memang yang istri juga kan manusia ya, pasti akan ada kekurangan, tapi kita selalu bagaimana caranya belajar untuk menjadi lebih baik di setiap harinya, seperti itu mungkin ya Bu, kurang lebih ya. Betul. Baik Ibu, terima kasih untuk kehadirannya sore hari ini di podcast tentang Hari Ibu ya. Mudah-mudahan para Agrifox yang mendengarkan podcast sore hari ini bisa mendapatkan pencerahan, mendapatkan penguatan untuk apa yang sudah dijalani selama ini sebagai seorang ibu, dan semangat terus nanti ke depannya untuk terus belajar menjadi ibu yang baik untuk keluarga dan sekitar. Terima kasih juga Mbak Andini telah mengundang saya di acara podcast Agrianita Vokasi spesial Hari Ibu ya. Iya, betul. Ya, walaupun mungkin Hari Ibu itu setiap hari adalah Hari Ibu ya. Betul. Jadi bukan hanya hari ini kita dikasih apresiasi oleh suami ataupun oleh anak. Setiap hari itu anak harus tetap menghormati kita sebagai seorang ibu. Demikian juga suami pun juga menghargai kita sebagai seorang istri. Tentunya seperti itu. Baik Ibu, sebelum kita tutup, kita games dulu mungkin ya. Oke. Nah Ibu, ini kita ada games nih Bu. Nanti ada dua pilihan. Nah Ibu langsung jawab cepat ya Bu, tanpa harus mikir. Oke. Yang pertama ya, masak atau GoFood? Masak. Nyuci atau laundry? Nyuci. Makan di rumah atau di luar? Di rumah. Nobar family di bioskop atau nobar berdua bareng suami di rumah? Family. Oke. Bunga atau gelang? Bunga. Oke, terima kasih Ibu. Baik, itulah tadi obrolan kita dengan Ibu Yogi hari ini pada episode spesial Hari Ibu. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, dan jangan lupa untuk terus mendukung perempuan-perempuan di sekitar kita. Dan ingatlah selalu bahwa setiap ibu memiliki cerita uniknya sendiri. Sampai jumpa di episode podcast lainnya. Salam Agrifox. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.